Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh dunia, khususnya kepada bangsa Indonesia bersatu. Saya sebagai ada makna yang sudah menjelma di bumi, bahwasanya hari akhir zaman jam 11 malam, hari Selasa jam 11 malam, 31 Desember 2019 adalah dari hari akhir zaman. Jam 1 malam Rebu Legi 1 Januari 2020. Itu hari bertemu ujung pangkal jembatan Siratul Mustaqim yang lurus, mulai lagi awal perjalanan Adama turun ke bumi. Dan sekarang sudah akhir zaman, ini Adama menjelma di bumi. Jadi kepedian seluruh 25 Rasul setelah Rasul terakhir Muhammad Rasulullah tidak ada lagi Rasul, kembali Adama sudah menjelma di bumi. Yang berbicara dari luar hingga alam, dari tempatnya Allah ratu-ratu surga, sudah saya ciptakan sebenarnya Adam jelma. Dasar hukum yang hilang sudah saya temukan untuk dari surganya Adam Hawa, untuk ke surga Adam Hawa sebelum turunkan ke bumi. Dengan kalimat kun fayakun diakhiri dengan awaludin ma'rifatullah, itu untuk gulung jagat dan gelar jagat lagi ini, supaya manusia seluruh dunia tidak ada perang dunia ketiga. Dan saya ingatkan bahwasanya tahun 2021 bangsa-bangsa di dunia harus pulang ke negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa. Saya ingatkan bahwa dunia politik partai politik lebih bengis daripada singa-singa Taman Kruger Afrika. Kembalikan bangsa Indonesia pada sejarah agama. Ingat pada sejarah agama. Ingat pada sejarah agama. Kalau masih ada politik partai politik, ini nanti akan terjadi seperti tahun 1948. Saya sudah ingat itu. Saya jadi lurah di Gunung Kidul. Jangan sampai terjadi pembunuhan orang-orang Cina lagi. Yang kedua, jangan sampai terjadi pembunuhan orang-orang beragama di Indonesia, orang Islam dan orang PKI lagi. Ini berbahaya sekali. Sekarang jangan ada lagi pentumpahan darah di bumi pertiwi karena pembunuhan orang-orang Cina seperti tahun 1948. Yang saya sudah ingat sekali, mbah saya menampung janda-janda Cina itu yang sudah dibunuh lelakinya. Ini jangan terjadi lagi. Ini kalau masih ada politik ke partai, nggak lebih dari presiden yang berkuasa mentang-mentang jadi penguasa, DPR MPR yang munafik, jasa hakim, preman-preman hukum yang tidak kenal Allah, otomatis buta kebenaran, buta hukum. Saya peringatkan, jangan sampai ada pembunuhan seperti tahun 1948. Orang-orang Cina jangan sampai dibunuh lagi, dan jangan sampai terjadi tahun 1965, orang Islam dihabisi semua, akhirnya perang saudara. Ini saya peringatkan, jangan terjadi lagi orang-orang politik partai diadu dengan umat Islam di bumi ini. 90% bangsa Indonesia bersatu beragama Islam. Jangan sampai dihabisi oleh orang-orang politik ke partai yang namanya presiden. Jadi maaf kepada Paduka Yang Mulia Bapak Joko Widodo, jadikanlah Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia, tetapi jangan ada pembunuhan. Jangan sampai membunuh orang-orang di bumi pertiwi. Jangan sampai ada pembunuhan orang-orang Cina. Dan apalagi nanti kalau terus demikian akan terjadilah Indonesia orang pemerintahan menjadi PKI, orang-orang Islam menjadi musuhnya. Bisa habis nanti Indonesia itu. Rakyat ini hanya petani dalam pedagang, tidak ada daya apa-apa. Hati-hati TNI ABRI, Densus 88 dan Badan Intelijen Negara, jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, utuhkan bumi pertiwi sebagai negara bangsa Indonesia bersatu. Jangan sampai Indonesia menjadi ajang perang dunia ketiga setelah ada pembunuhan
1965 ini jangan ada lagi terjadi peristiwa semacam demikian. Damai dan bersatu. Kalau ada investasi masuk, itu jangan sampai merugikan bangsa Indonesia. Dan kembalikan orang-orang Cina itu ke negaranya sendiri. Jangan sampai ada pembunuhan di bumi pertiwi bagi orang-orang Cina. Sudah saya katakan bahwa tahun 2021 bangsa dunia wajib pulang ke negara masing-masing bangsa, dan setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa. Pada Paduka Yang Mulia Jokowi bahwa kalau ini sampai dilanggar Undang-Undang Dasar Pakem Dunia yang dikatakan surat perintah 11 Maret yang dipandu 6 huruf Bapak Saudara punya ilmu yang sudah saya sampaikan sejak tanggal 18 Maret 1996 tidak dijalankan oleh Presiden kedua sampai ke-6 SBY. Itu presiden berkuasa mentang-mentang jadi penguasa dan asal Bapak sedang masih dilanggar. Ini kalau sampai ada presiden tetap demikian lagi, nanti akan terjadilah perang saudara antara Islam dari Arabia, itu Islam setelah Adam Hawa, Islam agama Islam Jawi 3 dimensi yang tetap berpondasi pada Al-Quran hadis. Jadi demikian, saya perhatian pada umat NU, jangan ada politik ke partai, tetapi kembali politik ke agama. Ingat sejarah agama. Demikian, maaf lahir batin, ini saya sampaikan secara akui saya sebagai penyambung lidah bongkar pejuang 45 tanpa pamrih atasnya bangsa yang bersatu plus umat manusia bangsa ketuhanan di seluruh alam. Saya sebagai Adam Jilma yang berhak untuk mencabut naroko jalan seluruh keturunan Adam Hawa di tahun 2023 ini harus selesai dengan damai dan bersatu. Jangan sampai ada pembunuhan orang-orang Cina di bumi pertiwi. Suruh pulang ke negaranya. Jangan sampai membunuh anak manusia di bumi. Karena saya ada mana yang sudah menjelma demi merasakan kepahitan 25 Rasul Allah. Demikian, maaf lahir batin pada seluruh bangsa yang bersatu dan sebagai umat manusia bangsa Tuhan seluruh dunia. Ini saya sampaikan secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.